Doa selesai. Sekarang Ibu presensi dulu ya. Iya, Bu. Ayu Puji, Astuti, Hadir, Bu. Dwi Astuti, Saya, Bu. Elsiana, Hadir, Bu. Nuraini, Hadir, Bu. Maditya. Gak masuk, Bu. Kenapa Maditya nggak masuk? Katanya ke Jogja, Bu. Loh, Mas Adil kenapa telat? Maaf, tadi bangun kesiangan. Boleh masuk, Bu? Boleh masuk Ibu, tapi benerin dulu bajunya ya. Yang benar di luar. Oh, iya, Bu. Sudah, Bu. Ya, silakan duduk. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.8 mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam kumpulan cerpen yang dibaca. Nah, setelah kita mempelajari tentang cerpen, diharapkan kita dapat memahami tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, mengenal nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, serta dapat menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Sebelum kita masuk ke materi tentang cerpen, masih ingatkah materi tentang pertemuan minggu lalu? Saya, Bu. Minggu lalu materinya menyusun laporan butir-butir penting dari buku pengayaan atau non-fiksi. Ya, benar sekali apa yang dipaparkan oleh Mbak Devi. Kemudian, untuk Mbak Ayu, apa itu pengayaan atau non-fiksi? Buku pengayaan yaitu buku penunjang buku utama yang digunakan oleh peserta didik, Bu. Benar sekali. Memang buku pengayaan itu adalah buku untuk menunjang buku utama. Biasanya informasi-informasi dalam buku pengayaan berupa fakta. Nah, kita akan mempelajari tentang cerpen. Cerpen itu masuk ke buku pengayaan atau tidak ya? Tidak, Bu. Cerpen itu masuk ke dalam fiksi. Benar sekali, cerpen itu masuk ke dalam fiksi. Kemudian ada yang tahu cerpen itu apa? Saya, Bu. Cerpen adalah cerita yang habis dibaca dalam sekali duduk. Benar sekali. Lalu ada yang tahu lagi cerpen itu apa? Iya, Mbak Eden. Cerpen adalah cerita pendek yang terdiri dari 500 sampai 5.000 kata. Tepat sekali. Kemudian dalam cerpen itu ada unsur pembangunnya. Adakah yang tahu unsur pembangun cerpen? Saya, Bu. Jawabannya adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Benar. Kemudian unsur intrinsik dari cerpen ada apa saja? Saya, Bu. Jadi itu ada tema, tokoh dan penokohan, plot atau alur, setting, gaya bahasa, amanat, sama sudut pandang. Benar sekali. Kemudian ada yang tahu unsur ekstrinsik dari cerpen? Saya, Bu. Ada latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai. Oh, benar sekali. Apakah tadi malam sudah pada belajar ini? Sudah, Bu. Jawabannya semuanya tepat. Sekarang Ibu akan memberikan sedikit materi pembelajaran terkait dengan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Dalam nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen ada 4 nilai. Yang pertama nilai moral, yang kedua nilai agama, yang ketiga nilai sosial, dan keempat nilai budaya. Nilai moral itu berkaitan dengan hal yang baik dan buruk di dalam masyarakat. Itu bisa nilai moral, moral yang baik dan moral yang buruk. Kemudian ada nilai agama. Nilai agama ini berkaitan dengan akhlak atau berkaitan dengan Tuhan. Jadi yang ada dalam teks. Kalau nilai sosial itu berkaitan dengan interaksi yang ada dalam para tokohnya serta pembelajaran-pembelajaran dalam interaksi tersebut serta dalam lingkungannya. Kemudian yang terakhir itu nilai budaya. Nilai budaya itu nilai yang erat dengan kebudayaan. Jadi kebiasaan yang ada seperti tradisi, seperti itu.
Baik anak-anak, materinya sudah Ibu sampaikan. Kemudian kalian membentuklah kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin. Dan ini ada selembaran cerita pendek. Silahkan identifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek ini. Kemudian presentasikan di dalam kelas ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah silakan presentasi di depan ya. Nilai sosial dalam cerpen tukang pijat keliling. Suka membantu, dan kau sering membantu warga menggali kubur jika ada seorang warga yang meninggal. Berdasarkan kutipan, esoknya di suatu Jumat yang cerah, Pak Lurah mengumpulkan beberapa warga, terutama warga laki-laki guna memindahkan perlengkapan penguburan ke tengah pemukiman. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali yang sudah dipresentasikan dari kelompok 1. Nilai-nilai yang sudah dianalisis dalam cerpen tersebut telah dipaparkan sangat baik, terutama nilai sosial, bahwa kita harus saling bahu-membahu di dalam masyarakat. Tentunya. Seperti Darko yang tinggal di kuburan, dia membantu dengan sukarela untuk menggali kuburan. Adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Bu. Jadi cerpen merupakan akronim dari cerita pendek. Cerpen sendiri merupakan cerita yang habis dibaca dalam sekali duduk karena terdiri dari 500 sampai 5000 kata. Kemudian cerpen terdiri dari dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik sendiri terdiri dari tema, tokoh, alur, setting, amanat, dan lain-lain. Kemudian juga terdapat unsur ekstrinsiknya terdiri dari latar belakang pengarang, kemudian latar belakang sosial, dan juga nilai-nilai yang terdapat di dalam cerpen. Nah bahkan Bu, dalam cerpen itu juga biasanya terdapat nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat, yaitu nilai religius, pendidikan, sosial, budaya, dan satu lagi nilai moral Bu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Benar sekali yang sudah disimpulkan dari teman kalian, bahwa cerita pendek itu merupakan cerita yang sekali duduk. Dimaksud dengan sekali duduk, yaitu kosakata dalam cerita pendek tidak lebih dari 5000 kata. Serta dalam cerpen itu terdapat unsur pembangunnya berupa unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dan juga ada nilai-nilai kehidupan yang dapat kita rasakan di dalam masyarakat. Karena cerpen itu merupakan rekaan dari kehidupan nyata. Berhubung waktu sudah habis, Ibu tutup pertemuan pada pagi hari ini. Dan untuk tugas minggu depannya, silahkan kalian cari satu cerpen, dianalisis nilai-nilai kehidupannya. Paham? Paham, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.